Berikutnya, tadi disampaikan bahwa 4 tipologi manusia terhadap nikmat orang lain. Nikmat ya. Jadi disimpulkan dari hadis terdahulu ada 4 orang. Orang yang diberi ilmu dan harta diinfakkan secara benar berdasarkan ilmu. Yang kedua, hanya diberi ilmu tidak diberi harta, sehingga ingin punya harta agar bisa berinfak. Ini juga seperti pahalanya sama dengan orang pertama. Yang ketiga, diberi harta tidak diberi ilmu, maka belanjanya juga mencelakakan. Lebih celaka lagi orang keempat, tidak punya harta, tidak punya ilmu, akhirnya ingin seperti temannya, berharta dan maksiat. Nah, ini dosanya sama dengan orang ketiga. Disimpulkan di situ bahwa orang ingin berharta boleh, yang tidak boleh itu ingin bermaksiat. Nah, kesimpulan ini dilengkapi dengan penjelasan begini. Sekarang hukumnya bagaimana keinginan kita kepada yang dimiliki nikmat orang lain? Ternyata keinginan kita terhadap nikmat yang dimiliki orang lain itu macam-macam. Asal bukan hasud loh ya. Kalau hasud, nikmat orang lain hilang, itu ya dilarang. Kita ingin punya yang sama dengan orang lain. Kalau yang dimiliki oleh orang lain itu nikmat yang statusnya wajib, misalnya beriman, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Ada orang beriman, tekun sholat, dan mau berzakat, ya, maka kita kok tidak ingin seperti dia, itu berdosa. Karena keinginan bisa beriman, keinginan bisa sholat, keinginan bisa zakat, status ini wajib semua, maka menginginkannya juga wajib. Karena kalau tidak ingin, dia iku iman, iku sholat, iku zakat, gak kepengen aku itu berarti kita ridho dengan maksiat. Berarti kita rela diri kita tidak sholat, rela diri kita tidak zakat seandainya berharta. Nah, ini haram. Jadi keinginan terhadap nikmat orang lain yang nikmat itu statusnya wajib, keinginannya jadi ikut wajib. Kalau tidak ingin, haram. Yang kedua, kalau nikmatnya itu adalah amal-amal sunnah, perbuatan-perbuatan mulia, sedekah, ya, maka keinginan bisa melakukan sedekah itu hukumnya juga sunnah. Keinginan kepada yang mubah juga mubah. Orang lain punya sepeda motor. Nah, kita juga ingin sepeda motor seperti dia, boleh, karena memiliki sepeda motor digunakan untuk belanja ke pasar misalnya, itu mubah, maka berkeinginan seperti itu juga mubah, asalkan tidak ingin yang dimiliki orang lain itu hilang. Nah, keinginan yang dimiliki orang lain itu memang ada dua hal ya. Pertama, orang lain orang itu menam-aleh yang mendapat nikmat itu nyaman. Yang kedua, diri kita kurang. Ya, ini fakta ini. Faktanya kalau orang lain punya nikmat, kita tidak, itu berarti ada dua hal. Pertama, dia enak, gitu, nyaman. Kita kurang, mungkinnya kan duwe dia duwe. Tuh. Tidak apa-apa, asalkan tidak ingin dia hilang. Cuman ini,
Kalau kita serba ingin seperti itu bisa menghilangkan ridho, tawakal, zuhud, apa-apa berkepengini, sing ubah-ubah tadi ya, berkepengin. Tur ini, begini. Imam Ghazali menyebut tapi bahwa itu apa? Ada hal apa? Ada hal yang pelik, ada hal yang rumit yang harus dipahami. Apa? Begini. Kalau orang lain punya nikmat dan kita merasa putus asa mencapai nikmat itu, orang lain mendapatkan nikmat, kita tidak, dan kita putus asa mendapatkannya, itu di hati kecil kita pasti tertanam apa? Dua hal. Satu, ini wis putus asa loh ya, wis putus asa. Mau tidak mau kalau kita putus asa untuk mencapainya, maka ada dua kemungkinan. Kita bisa meraih, nyatanya tidak akan bisa meraih. Ya. Yang kedua, kita ini tidak semua orang sadar, mau tidak mau kita ingin nikmat orang itu hilang karena kita merasa tertinggal. Kalau saja kita sebagai orang yang berkeinginan kok punya kekuasaan untuk merubah segala hal, maka nikmat orang itu akan dihilangkan. Ini berarti kan jahat ini. La sa'a fi izalatin nikmat. Kalau begini berarti ini juga hasud ini. Jadi perlu kewaspadaan tingkat tinggi. Orang punya nikmat, kita tidak. Kita berkeinginan seperti dia, tapi sudah kita putus asa tidak bisa meraihnya. Itu secara terselubung di hati kecil kita ingin nikmat dia hilang. Kalau kita putus asa, kita ingin tapi putus asa. Kalau kita ingin tapi tidak ada rasa putus asa, berarti kita mengejar, atau kita tidak ingin ada nikmat orang lain, kita tidak ingin. Kowe kan gak pengen lah, misalnya sopo ada orang dapat nikmat yang kira-kira kamu tidak berpikir ke arah sana, jadi menteri misalnya, kan nikmat itu. Kowe kan gak kepengen, gak hasut karo wong sing jadi menteri ya. Nikmat tapi tidak kata hasuti, gak apa-apa. Tapi nek kancanem duwe motor Vario, motorem Grand legenda, iki kue layak hasut itu. Kamu kok putus asa, yo dalam hati kecil kamu, yo nanti bisa tumbuh, muka-muka Vario ini dicolong loh. Karena kamu merasa tertinggal. Pedih di hati merasa tertinggal karo koncone. Tapi masih ada kemungkinan di berikutnya, wa ingkana tada'ubut takwa. Ada rasa takwa yang bisa menyingkirkan keinginan terselubung itu. Wa ingkana lana